Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sodom dan Gomorrah mengingatkan kisah zaman Nabi Lut alaihissalam. Kisah tersebut mengenai dua kota yang hancur akibat dilaknat Allah karena penduduknya kerap melakukan maksiat, seperti mabuk-mabukan, berzina, dan berjudi. Dalam bahasa Ibrani, Sodom berarti terbakar sementara Gomorrah adalah terkubur. Memang itu yang terjadi pada kota itu, terbakar dan terkubur. Kisah nyata mengenai kota atau daerah yang hancur akibat penduduknya kerap berbuat maksiat juga terdapat di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Daerah yang hilang akibat bencana tanah longsor yaitu Dusun Legetang di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Penduduk yang menghuni Dukuh Legetang umumnya berprofesi sebagai petani, dengan sebagian besar dari mereka menunjukkan keberhasilan yang mencolok dalam usaha pertanian yang mereka jalani. Mereka menanam aneka jenis sayuran seperti kentang, wortel, dan kol, serta berbagai tanaman lainnya. Hasil panen yang melimpah menjadikan desa ini salah satu penghasil sayuran terkemuka di daerah sekitarnya, dengan reputasi yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Namun, keberhasilan yang dicapai masyarakat Dukuh Legetang dalam bidang pertanian tidak hanya dapat diukur dari segi kuantitas hasil panen, tetapi juga dari segi kualitas produk yang mereka tawarkan. Dalam kondisi di mana banyak daerah lain mengalami gagal panen, Dukuh Legetang selalu berhasil memanen dengan hasil yang melimpah dan kualitas buah serta sayur. Produk-produk dari Dukuh Legetang jauh lebih unggul dibandingkan dengan hasil pertanian dari daerah lain, menjadikannya pilihan utama bagi konsumen. Meskipun demikian, keberhasilan ini seharusnya menjadi sumber rasa syukur dan kebahagiaan bagi masyarakat setempat, namun kenyataan yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Alih-alih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, masyarakat Dukuh Legetang terperosok dalam kemaksiatan yang semakin merajalela. Fenomena ini bisa jadi merupakan manifestasi dari istilah istidaj, yang menggambarkan keadaan di mana seseorang atau komunitas diberikan rezeki berlimpah, namun justru berakhir pada kesesatan yang lebih mendalam. Keberuntungan yang mereka nikmati rupanya tidak membawa mereka menuju kebaikan, namun menciptakan jurang yang lebih besar dalam aspek moralitas dan akhlak mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dukuh Legetang semakin terkenal sebagai komunitas yang terdampak oleh berbagai bentuk kemaksiatan. Aktivitas perjudian telah berkembang pesat dan menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Di sisi lain, konsumsi minuman keras juga semakin melimpah, menciptakan suasana yang jauh dari nilai positif. Setiap malam, mereka menyelenggarakan pentas seni lengger, sebuah pertunjukan tradisional yang umumnya melibatkan penari-penari perempuan. Sayangnya, lantunan musik dan gerakan tarian dalam pertunjukan tersebut seringkali berakhir pada perilaku yang tidak senonoh, termasuk perzinaan, yang semakin mengikis nilai-nilai moral dalam masyarakat.
Fenomena ini menambah kelam dari kondisi moral di dukuh ini, yang semakin membawa dampak negatif bagi masa depan generasi berikutnya. Berbagai bentuk kemaksiatan lain, seperti pergaulan bebas dan narkoba, juga menghantui dukuh Legetang. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dukuh Legetang telah diberikan rizki yang melimpah, mereka justru terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, menjadikan dukuh Legetang sebagai contoh nyata dari sebuah komunitas yang kehilangan arah dan tatanan dalam menjalani kehidupan. Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana kemakmuran tanpa pengelolaan moral yang baik, dapat mengarah pada keruntuhan nilai-nilai dan norma, yang seharusnya menjadi pegangan hidup bagi masyarakat. Pada malam yang kelam tanggal 17 April 1955, cuaca di dukuh Legetang sangat mencekam dengan turunnya hujan yang sangat lebat. Kondisi ini tidak menyurutkan niat masyarakat dukuh Legetang yang masih terjebak dalam kemaksiatan, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri dan lingkungan mereka. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, hujan yang membasahi tanah mulai reda, memberikan sedikit harapan akan suasana yang lebih tenang. Namun, suasana tenang itu segera digantikan oleh suara mengguntur yang tiba-tiba menggemparkan malam. Suara tersebut bagaikan bom besar yang mendarat, menggetarkan tanah dan seperti benda yang sangat berat yang jatuh dari ketinggian. Suara ini sangat jelas terdengar hingga ke desa-desa tetangga, menimbulkan rasa takut dan penasaran di kalangan masyarakat. Namun, meskipun rasa ingin tahu membara, tidak ada satupun warga yang berani melangkah keluar rumah. Kegelapan malam yang sangat pekat, dan jalanan yang licin akibat hujan deras membuat situasi semakin berbahaya. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, suasana ketegangan mulai mereda, dan rasa ingin tahu masyarakat yang terkurung di dalam rumah mulai menggerakkan mereka untuk keluar. Mereka beranjak dari tempat tinggal, berharap untuk mengetahui sumber suara memekakan telinga yang mengganggu ketentraman malam sebelumnya. Kekagetan melanda ketika mereka melihat pemandangan dari puncak Gunung Pengamun-Amun yang sudah terbelah dan rompal. Pemandangan itu menyiratkan sesuatu yang terjadi dengan sangat dramatis dan mengubah lanskap tempat tinggal mereka. Lebih mengejutkan lagi, ketika mereka mendekati lokasi dukuh Legetang, mereka menemukan bahwa kawasan tersebut telah tertimbun tanah yang berasal dari irisan puncak gunung yang runtuh. Dukuh Legetang, yang sebelumnya merupakan lembah yang damai dan berpenghuni, kini telah berubah drastis menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh bagian dukuh beserta semua warga di dalamnya. Kejadian tragis ini tidak hanya menghancurkan tempat tinggal mereka tetapi juga merenggut nyawa seluruh penduduk. Masyarakat sekitar terheran-heran. Seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan longsornya gunung. Antara dukuh Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang, yang sampai sekarang masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu malam tadi terangkat dan jatuh menimpa dukuh Legetang.